Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Febriani dengan NIM 12270323157 dari kelas 4D Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Pembahasan pada bab ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat, yang kedua aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih, yang ketiga akuisisi dengan kepemilikan penuh, dan yang terakhir yaitu akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Yang pertama yaitu prosedur konsolidasi. Perusahaan pengakuisisi, itu sebagai investor, biasanya akan melakukan uji kelayakan atas bisnis yang akan diakuisisi. Hal tersebut dapat menunjukkan apakah bisnis yang akan diakuisisi memiliki nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai bukunya. Sebagai contoh yang tertulis di atas, maka PT Nusantara akan mencatat pembelian saham pada PT Andalas. Ayat jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas pada kas, yaitu sebesar Rp1.500.000.000. Yang kedua yaitu diferensial. Diferensial itu sendiri dialokasikan kepada aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, atau dialokasikan sebagai goodwill. Pembahasan kedua yaitu aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih ini disebabkan karena adanya perbedaan nilai tercatat dengan nilai wajar dari aset atau liabilitas tersebut. Sebagai contoh yang tertera di atas, maka pengalokasian diferensial pada asetnya yaitu menggunakan jurnal eliminasi. Ayat jurnalnya adalah persediaan sebesar 50 juta dan tanah sebesar 250 juta pada investasi PT Andalas sebesar 300 juta. Yang pertama yaitu goodwill. Menurut ketentuan PSAK 48, goodwill tidak dapat diamortisasi tetapi merupakan subjek atas penurunan nilai. Perhitungan penurunan nilai goodwill dilakukan pada level unit penghasil kas atau UPK karena goodwill tidak dapat diidentifikasi secara terpisah dari aset dan lainnya. Yang kedua yaitu pembelian dengan diskon. Investor mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon melalui laba atau rugi periode terjadinya akuisisi. Sebagai contoh yang tertera di atas, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal, yaitu pada tanggal 1 Januari 2020, ayat jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas sebesar Rp1.400.000.000 pada kas sebesar Rp1 juta dan keuntungan pada harga diskon sebesar Rp400 juta. Juga menggunakan jurnal eliminasi pada saat melakukan konsolidasi dan juga jurnal eliminasi pada saat mengalokasikan diferensial. Pembahasan ketiga yaitu akuisisi dengan kepemilikan penuh. Pembahasan ini terbagi dua, yaitu yang pertama konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Sebagai contoh yang tertera di atas, maka PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas, yaitu dengan ayat jurnal investasi PT Andalas pada kas sebesar Rp1.500.000.000. PT Andalas dan bagian PT Nusantara menghitung perhitungan jurnal eliminasi serta melakukan perhitungan saldo diferensial, dan langkah terakhir membuat kertas kerja konsolidasian sesaat setelah akuisisi. Yang kedua yaitu konsolidasi pada periode akuisisi. Sebagai contoh yang tertera di atas, maka PT Andalas akan mencatat transaksi penerimaan dividen dari entitas anak, yaitu ayat jurnalnya adalah kas pada investasi PT Andalas sebesar Rp50 juta. Setelah itu membuat neraca saldo dan kemudian mencatat bagian laba dari PT Andalas dan juga melakukan perhitungan jurnal eliminasi. Kemudian juga membuat kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak, dan yang terakhir membuat laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Pembahasan terakhir yaitu akuisisi dengan kepemilikan sebagian.
Ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, konsolidasi dengan kepemilikan sebagian. Pada contoh yang tertera di atas, maka langkah pertama yang dilakukan yaitu membuat transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas. Setelah itu, PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas. Ayat jurnalnya adalah investasi PT Andalas pada kas sebesar 1.125 juta rupiah. Kemudian membuat perhitungan jurnal eliminasi, dan yang terakhir membuat laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak kepemilikan sebagian. Yang kedua adalah konsolidasi pada periode akuisisi. Pada contoh yang tertera di atas, maka ayat jurnal yang dicatat yaitu kas pada investasi pada PT Andalas sebesar Rp37.500.000. Kemudian membuat neraca saldo dan membuat perhitungan jurnal eliminasi, serta membuat kertas kerja konsolidasi PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2020, dan yang terakhir yaitu membuat laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak.